ya, ini namanya mie balap. Jangan dibayangin makannya sambil balapan di sirkuit ya. Ini fams, menu khas dari Medan, Sumatera Utara. Katanya sih nama mie balap terinspirasi karena proses memasaknya yang cepat. Mirip kayak lagi balapan. Hihihi. Proses masak mie balap kira-kira butuh waktu sekitar 10 menit aja. Setelah matang, sajikan deh. Fams, mie balap ini sudah sangat lekat di hati warga Medan loh. Bahkan menu ini sudah menjadi budaya kuliner masyarakat Sumatera Utara, khususnya kota Medan. Hanya ada 3 pilihan menu yang tersedia di kedai ini. Kalian bisa bedakan dari jenis mie yang dimasak. Ada mie kuning, bihun, dan kue tiaw. Masing-masing mie dipadukan dengan telur dan bumbu yang menggugah selera. Mantap lah pokoknya. Dari ketiga varian ini, menu yang paling digemari adalah kue tiaw. Lihat nih, lembaran kue tiaw mie balap Medan ini ukurannya lebih tipis dari kue tiaw basah pada umumnya. Jadi, lebih nikmat ketika dikunyah dan terasa lebih lembut di mulut. Hihihi. Sebagian hidangan sarapan favorit, kedai mie balap ini sudah buka sejak pukul 7 pagi loh. Biasanya sih, siangan dikit udah ludes alias sudah habis terjual. Laris manis ya. Tuh, lihat, proses memasaknya cepat banget ya. Jadi pembelinya nggak kelamaan nunggu. Cocok deh kalau dijadikan menu sarapan ya terburu-buru. Tahu. Enaknya tahu disantap dengan sambal petis. Mantep banget, Pems. Tahu petis ini menjadi makanan tradisional di Indonesia. Jajanan khas ini terkenal di Semarang, Jawa Tengah. Penyajiannya tahu digoreng aja. Jangan lupa sambal petisnya deh. Tahu yang digunakan hampir sama dengan tahu goreng pada umumnya kok. Bedanya cuma saus petisnya yang bisa dibilang spesial. Sebelum digoreng, tahu diberikan garam dan bawang putih. Kemudian goreng hingga warnanya kecoklatan. Tahu goreng ini hampir sama seperti tahu pong fams, tapi rasanya tidak terlalu asin. Kalau saus petis dibuat dari udang yang diracik dengan bumbu dan aroma yang khas. Cara penyajiannya, tahu yang sudah digoreng biasanya dibelah, lalu sisipkan saus petis di bagian tengah. Widih, saus petis ini punya rasa yang gurih dan manis. Mantap! Masih olahan tahu nih, Pems. Masyarakat Semarang menyebutnya dengan tahu gimbal. Hehehe, namanya unik ya. Disebut dengan tahu gimbal bukan karena penjual dan pembelinya yang berambut gimbal ya. Tahu gimbal ini terdiri dari campuran tahu goreng, kol, lontong, tauge, telur dadar, dan gimbal. Ini loh yang dimaksud gimbal, udang yang digoreng dengan tepung. Bentuknya seperti bakwan goreng yang berisi udang. Saat digoreng, bentuknya padat dan menggumpal. Dalam bahasa Jawa disebut dengan kempel. Bumbu kacangnya terbuat dari campuran bawang putih, kacang tanah, dan cabai. Oh iya, Fams, bumbu kacangnya ini beda loh sama bumbu kacang lainnya. Bumbu kacang tahu gimbal agak encer dan menggunakan petis udang. Sekilas tahu gimbal ini mirip seperti ketoprak. Harga jualnya Rp10.000 per porsi. Lokasi yang paling ramai penjualnya ada di sekitar kawasan Taman KB, Kota Semarang. Nah, tahu gimbal ini sudah menjadi masakan khas masyarakat Semarang sejak abad ke-19. Dulunya sih hanya menggunakan tahu pong aja. Lama-lama tahu pong digantikan dengan tahu isi yang lebih padat. Rasanya sama enaknya kok. Hihihi. Ini dia, Fams, tahu pong yang dimaksud. Katanya sih kedai tahu pong ini sudah ada sejak tahun 1950. Kalau sekarang sudah dikelola oleh generasi ketiga. Tahu pong ini nggak buka cabang di daerah manapun, Fams. Ingat ya, cuma ada di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang. Tahu pong ini hampir sama seperti tahu gimbal alias tahu putih. Bedanya, tahu pong ini lebih padat dan kenyal. Nama tahu pong karena di bagian tengahnya kosong atau dalam bahasa Jawa disebut kopong. Saat dipotong di dalam tahu kelihatan gak ada isinya tuh. Walaupun isinya kosong, tahu pong ini beda dengan tahu Sumedang loh. Tahu pong gak ada rasanya alias plain. Kalau tahu Sumedang rasanya asin dan gurih.
Tahu pong ini juga tidak memakai bumbu kacang, tapi bumbu cuka, persis seperti cuka pempek Palembang. Cukanya ini ada tambahan bawang putih dan bumbu petis. Rasanya lebih manis dan sedikit menggigit di lidah. Wah, mantap ya! Bergeser sedikit ke daerah Bandungan, Kabupaten Semarang. Ada tahu goreng yang dibuat segar dari kedelai murni. Dijamin deh bakal ketagihan dengan rasa gurihnya. Selain tahu yang lembut dan gurih, kalian juga wajib mencicipi susu kedelai segar. Rasa gurih khas kedelai tetap terasa kuat di lidah loh. Cocok banget deh mengkonsumsi tahu dan susu kedelai pada udara dingin di Bandungan. Fems, pabrik ini terkenal sebagai penghasil tahu putih. Tahu ini dijuluki dengan nama tahu serasi. Kata serasi Fems digunakan sebagai slogan Bendungan, yaitu sehat, rapi, aman sejahtera, dan indah. Pabrik pembuat tahu ini nggak cuma ada di Bandungan aja, tapi tahu dari pabrik inilah yang paling banyak dicari oleh pembeli. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah 2 hingga 3 kuintal kedelai. Sebagian besar diolah menjadi tahu Fems, sebagian lagi diolah menjadi susu kedelai deh. Sari kedelai kemudian direbus dalam bak penampungan air. Dalam 5 tahun terakhir, pabrik ini tidak merebus dengan panci atau kompor. Soalnya bisa menimbulkan kerak yang membuat warna tahu tidak putih bersih lagi. Kalau pakai bak penampung yang dipanaskan dari uap pipa, bisa mempertahankan warna putih sari kedelai. Kedelai yang sudah padat tinggal dibentuk menjadi kotak. Pembuatan tahu ini bisa dibilang sebagai keterampilan tangan Fems karena harus dibungkus satu persatu sehingga pembuatannya bisa lebih lama dari tahu putih yang dicetak besar dan dipotong. Tahu yang sudah dibungkus juga harus diperas nih supaya kandungan air berkurang. Pembuatan tahu yang sudah beroperasi selama hampir 20 tahun ini ada di rumah Fems. Karena makin berkembang, maka pembuatan tahu serasi dipindahkan ke pabrik ini. Tahu yang kandungan airnya sudah berkurang, siap dibuka nih. Nah, tahu bisa jadi oleh-oleh khas Bandungan nih. Fems, pabrik tahu ini menjadi sarana edukasi bagi pengunjung loh. Pabrik sengaja dibuat terbuka supaya pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatannya. Fems, daya tahan tahu buatan pabrik ini bisa bertahan selama 3 hari. Kalau di dalam kulkas sih, aman dikonsumsi hingga 1 minggu. Kita geser lagi ke Yogyakarta. Di sini ada penganan khas yang nyentrik dan susah ditemui di daerah lainnya. Ini dia undur-undur crispy. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan YouTube. Fems, undur-undur laut memiliki kulit punggung yang agak keras seperti kepiting. Dagingnya gurih, kenyal, dan berwarna putih kemerahan. Rasanya seperti daging udang atau kepiting. Meski belum begitu familiar sebagai bahan pangan, undur-undur laut diyakini bisa menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Hewan ini juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, misalnya zat besi, protein, dan asam lemak omega 3. Seperti hewan krustasea lainnya, undur-undur laut juga menghasilkan kitin yang berfungsi untuk membantu menjaga metabolisme tubuh dan menurunkan kolesterol loh. Sakti deh! Tempat yang kaya sumber daya undur-undur adalah Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Selain wisata dan menikmati yutuk, kita juga bisa melihat warga sekitar mencari yutuk di tepian pantai. Proses mencari yutuk bisa dengan alat sederhana dari bambu. Cukup pakai tangan aja juga bisa sih. Yang paling penting sih ketika mencari yutuk, mata kita harus jeli Fems, melihat gerakan yutuk dalam pasir. Kalau sudah kelihatan yutuknya, pasir harus cepat-cepat digali. Kalau enggak, yutuk bisa masuk ke dalam pasir dan sulit ditemukan kembali. Fems, waktu terbaik untuk mencari undur-undur ketika matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Fems, mochi punya rasa yang manis. Makanya mochi digemari semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Sekarang keberadaan mochi sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nggak cuma gulat aja, bentuk mochi kini ada yang gulungan seperti ini. Hehehe, bentuknya jadi kayak bolu gitu. Apalagi warnanya, juga menggoda selera.
Oh iya, mochi nggak cuma dibuat ketika ada acara spesial aja. Soalnya, kue yang teksturnya lembut ini bisa dibuat sendiri di rumah sebagai kudapan. Bahan yang digunakan untuk bikin mochi gulung ini nggak beda jauh sama mochi pada umumnya. Yang jelas harus ada tepung beras ketan. Di negara asalnya Jepang, kudapan ini disantap ketika ada perayaan Mochitsuki atau Tahun Baru Jepang. Di luar hari perayaan itu, kue mochi juga dibuat dan bisa dimakan sepanjang tahun kok. Terus adonan harus dikukus sekitar 15 menit sampai 20 menit agar warnanya berubah menjadi pucat. Saat adonan mochi masih panas dan lembek, langsung kasih wijen aja fams. Dengan cara ini, wijennya jadi menempel pada adonan mochi dengan sempurna. Kalau sudah dingin, baru deh isi dengan kacang merah halus. Tinggal digulung deh. Beuh, sedap bener nih. Mochinya menggoda iman. Hahaha. Kalian tahu kudapan ini? Iya, kue bingka fams. Dulu kue bingka ini cuma ada rasa pandan. Kalau di Batam, kue bingka banyak varian rasa. Ada coklat, buah naga, dan jagung. Fams, kue bingka ini sangat identik sebagai kudapan dari Banjarmasin. Kue ini banyak ditemukan saat bulan Ramadan. Kemudian kue bingka makin populer dan tersebar di Banjarmasin. Bahkan sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam. Fams, kue bingka ini pertama kali dibuat oleh seorang putri dari kerajaan Banjar. Saat itu, bingka hanya disajikan kepada para bangsawan, alias hanya bisa disantap oleh kaum ningrat saja. Seiring perkembangan zaman, kue bingka menjadi kue tradisional Banjar dan bisa dinikmati kapan saja. Ini nih yang bikin bingka dari Batam lebih spesial. Ada tambahan buah naga. Buah yang mudah ditemukan di Batam ini punya segudang manfaat loh. Buah yang memiliki nama latin Hylocereus undatus ini rendah kalori dan tinggi nutrisi. Selain warna merah yang berasal dari buah naga, adonan kue bingka warna kuning berasal dari jagung fams. Kalau warna hijau berasal dari daun pandan. Loyangnya jangan lupa diolesi pakai mentega, agarlah adonan gak lengket ya. Dulu sih proses pemanggangan bingka murni menggunakan arang. Kalau sekarang, proses memanggang bingka dilakukan dengan mesin ini. Kue bingka ini bisa juga loh dijadikan oleh-oleh. Tapi bingka ini hanya bertahan selama 3 hari di luar kulkas. Kalau di dalam kulkas bisa mencapai 6 hari fams. Kue bingka ini dibanderol dengan harga mulai 20 ribuan aja. Lebih hemat ya fams, nggak bikin kantong bolong. Kalau yang ini fams, kudapan legendaris kue semprong. Kue ini mudah dikenali karena bentuknya yang mirip seperti pipa kecil. Teksturnya sangat renyah dan terasa manis saat digigit. Fams, nama kue ini juga cukup unik. Kata semprong mengacu pada penyebutan kaca berbentuk pipa yang digunakan pada lampu minyak tradisional. Hihihi. Di zaman yang serba modern, semprong masih mudah ditemukan fams. Salah satunya di Dusun Cipicung, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Uniknya, semprong yang dibuat di sini warna-warni fams. Hihihi. Fams, semprong menggunakan bahan utama tepung tapioka. Untuk tambahannya harus ada santan dan telur. Santan digunakan sebagai pengental dan memperkaya rasa. Jangan lupa kasih wijen ya. Wijen ini bisa digunakan untuk mencegah makanan cepat basi. Selanjutnya, panggang dengan penjepit khusus ini. Ambil adonan semprong sesendok. Lalu tutup cetakan hingga adonan terjepit. Sebelum benar-benar dingin, harus langsung digulung ya. Kalau sudah dingin, kue semprong bisa langsung keras fams. Eits, hati-hati ya ketika mengemas kue semprong. Soalnya semprong punya tekstur yang rapuh dan renyah. Semprong ini bisa awet hingga 6 bulan loh. Kalau ke Jogja, wajib nih beli oleh-oleh bapia. Fams, bapia adalah warisan budaya tak benda dari daerah istimewa Yogyakarta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bangga ya, penobatan ini diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu. Tapi Fams, asal-usul camilan legit ini bukan berasal dari Yogyakarta ataupun Indonesia.
melainkan kuliner hasil akulturasi negara Cina dan Jawa. Nama asli camilan ini adalah Toulokya dari dialek Hokkien, artinya kue daging fams. Negara asalnya Tiongkok, bapia memakai isian daging babi. Ketika sampai di kota Yogyakarta, isi bapia sudah diganti dengan kacang hijau. Makin lama rasanya juga makin berkembang, fams. Ada rasa kumbu hitam, keju, coklat, dan duren. Bapia mulai dikenalkan di Yogyakarta oleh keluarga keturunan Tionghoa pada tahun 1940-an, fams. Mereka tinggal di daerah Patok yang ada di belakang kawasan Malioboro, Yogyakarta. Awalnya mereka harus memulai menjual bapia dari rumah ke rumah alias door to door. Ternyata jadi banyak yang suka tuh. Kemudian para tetangga mulai mengikuti jejaknya untuk membuat bapia. Sejak tahun 1980-an, bapia mulai terkenal jadi oleh-oleh khas Yogyakarta. Untuk membedakannya, pengusaha bapia sepakat memberi merek bapia dengan nomor rumah mereka. Hihihi. Makin kesini, kuliner legendaris ini juga ada yang kekinian. Gak cuma berisi kacang hijau, keju, dan coklat aja. Rasa bapia ini udah mainstream banget, seperti ikan tuna pedas. Wah, mantap tuh. Ada juga tuh ayam geprek sebagai isiannya. Unik ya, fams? Tinggal masukin aja isiannya ke dalam adonan kulitnya. Jangan lupa kasih topping di atasnya ya. Selain penambah rasa, topping ini sebagai penanda isi dari bapia, fams. Hihihi. Nah, karena judulnya kekinian, proses pematangannya juga menggunakan alat yang sudah canggih. Gak perlu lama-lama, mesin bisa diputar selama 40 menit, dan bapia sudah bisa diangkat. Sekarang kita geser ke Lembang, Jawa Barat. Di sini ada kaktus mini yang lucu-lucu banget tuh. Warna-warninya sangat memikat hati untuk merawatnya ya. Cantik-cantik banget. Kaktus mini ini bisa bikin ruangan rumah kalian makin berwarna. Meriah pokoknya. Gak cuma jadi tanaman untuk menghias aja. Kaktus mini ini juga bisa jadi souvenir loh. Keren. Fams, tanaman yang bisa tumbuh di padang pasir ini juga bisa bertahan hidup sampai 300 tahun loh. Kalau mau punya kaktus mini ini, jangan lupa buat repotting alias memindahkan kaktus ke dalam pot yang baru ya. Kaktus adalah tanaman besar, fams. Jadi setiap 3-6 bulan sekali harus dipindahkan ke pot yang baru tuh. Cukup jepit kaktus lalu tarik keluar dari dalam pot, fams. Langsung masukkan kaktus ke dalam pot baru berisi tanah. Selesai deh. Kalau sudah kenyang, sekarang kita lihat berbagai kerajinan dari hasil-hasil laut. Kerajinan ini dibuat dari limbah yang sudah tidak terpakai, fams. Seperti kerajinan dari siput gonggong ini. Kerajinan dari gonggong ini dibuat di Pulau Belakang Padang, Batam. Para ibu di sini bekerja berkelompok mengubah cangkang siput gonggong menjadi kerajinan yang cantik. Berawal dari banyaknya cangkang siput gonggong yang teronggok begitu saja. Kemudian muncul ide untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Setelah diperhatikan, cangkang siput gonggong ini dibuat bunga. Fams, cangkang gonggong yang masih utuh harus dibersihkan supaya tidak ada debu yang menempel. Lalu lubangi bagian belakang cangkang deh. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, agar cangkangnya tidak rusak. Selanjutnya masukkan tangan ke lubang yang sudah dibuat. Agar lebih kuat, rekatkan dengan lem. Lanjut, warnai cangkangnya deh. Sebetulnya bisa pakai jenis cat apapun, tapi hasil jadi cat semprot lebih merata dan halus. Biasanya warna-warni terang dan cerah yang digunakan untuk pewarnanya, fams. Kalau yang ini dikerjakan oleh para profesional aja, fams. Motor ini dibuat dari potongan cangkang gonggong yang ditata hingga mirip seperti motor aslinya. Fams, usaha kerajinan ini dimulai sejak tahun 2005, bisa memberi nilai tambahan bagi pembuatnya. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari puluhan ribu rupiah. Selain itu, kerajinan ini juga mengurangi limbah. Usaha-usaha seperti ini bisa mendapat apresiasi yang tinggi, fams. Keren ya tayangan hari ini.
Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton terus Ragam Indonesia setiap hari sampai Jumat jam 7 pagi ya fams. Karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.